ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syallallahu lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhil marhum Muhammad radhiyallahu anhu lahum al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatut tasi'atu wal 20. Maqalah yang ke-29. Qala Wahbun ibnu Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, maktubun fit Taurati, tertulis di dalam kitab Taurat, hadhil mawa'izu sab'atu wal 20, ini nasihat-nasihat yang ke-27. Jadi nasihat yang ke-27 ini tertuang di dalam kitab Taurat. Yang pertama, al-awwal, man tazawwada fid dunya, barang siapa yang berbekal di dunia, li safaril akhirati, untuk safar atau perjalanan akhirat, bittaqwa, dengan ketakwaan, wa huwa, dan yaitu ijtinabu kulli ma yukhafu minhu, menjauhi setiap sesuatu ma yukhafu minhu, ya, yang dikhawatirkan, minhu, dari sesuatu, dororun, yakni membahayakan, fiddini, di dalam agama, soro yaumal kiamati, maka jadilah ia pada hari kiamat, habiballahi, kekasih Allah. Nah, ini nasihat yang pertama. Siapa yang berbekal di dunia, ya, untuk menjalankan atau untuk perjalanan akhirat, ya, berupa ketakwaan, yakni ia menjauhi setiap sesuatu yang khawatir membahayakan agama, ya, maka jadilah ia di hari kiamat sebagai kekasih Allah. Apa maksudnya? Ada orang yang berusaha, bekerja, ya, tujuannya untuk akhirat, ya. Apa bentuk usahanya? Dia bekerja dengan mencari yang halal, kejujuran, ya. Lalu dia jauhi penipuan, karena nanti bisa mendatangkan buruk bagi agama, ya, citra Islam buruk, ya. Dengan sebab kehati-hatian, ketakwaannya, maka ia di hari kiamat kelak menjadi Habiballah, kekasih Allah. Wasani, dan nasihat yang kedua, mantarakal ghadabah, siapa yang meninggalkan kemarahan, sara fi jiwarillahi, jadilah ia berdampingan, ya, dengan Allah, fi jiwarillah, di samping Allah atau berdampingan dengan Allah. Tentu manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Kadang muncul amarah, ya, ketika sesuatu yang diinginkan tidak terwujud.
atau ada orang yang mengganggunya lalu muncul amarah, tapi dia tinggalkan, dia menahan amarahnya, maka di akhirat dia berdampingan dengan Allah. Qala alaihissalam, bersabda baginda Rasulullah, laisa syadidu, ya, tidaklah sesuatu, ya, laisa syadidu bisur'ati, ini laisa syadidu, tidaklah kehebatan, ya, bisur'ati, dengan bertarung. Jadi Nabi menyampaikan bukanlah kehebatan itu dilihat dengan bertarung, dengan menang bertarung, ya. Innama syadidu, sesungguhnya kehebatan itu, ya, alladzi yamliku, yang bisa menguasai nafsahu, dirinya, indal ghadab, ketika ia marah, ya. Nah, jadi ini sabda Nabi, orang yang kuat bukanlah orang yang menang ketika dia pandai bergulat, ya. Dia menang bergulat, menang tinju, itu bukan orang kuat, ya. Tapi kata Rasul, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah, ya. Karena banyak orang yang dalam keadaan marah dia tak mampu kuasai dirinya, sehingga muncullah pembunuhan, pertikaian, perkelahian. Nah, berarti dia itu lemah. Wa ruyana salam, dan diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kaffa ghadabahu, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, kafallahu, niscaya Allah menahan, anhu, terhadapnya, terhadap orang itu, azabahu, akan siksanya. Nah ini, ya, luar biasa ini nasihat dari baginda Rasul, ya. Siapa yang mampu menahan amarahnya, maka ini menjadi asbab Allah menahan azabnya kepadanya. Wasalisu, dan yang ketiga, man taraka hubbal aish, siapa saja meninggalkan, ya, hubbal aish, cinta kehidupan, ay al hayati, yakni hidup, di dunia, di dunia. Seperti apa maksudnya cinta kehidupan atau cinta hidup di dunia? Bi alla yuhibba, ya, bahwasanya ia tidak menyukai at-tamattu'a, bersenang-senang di dunia. Jadi maksudnya cinta dunia, meninggalkan cinta dunia, meninggalkan sesuatu yang di dalamnya hanya senang-senang saja, ya, di dunia itu. Soro, jadilah ia yaumal kiamati, pada hari kiamat, aminan, sebagai orang yang aman, ay saliman min azabillah, selamat dari azab Allah. Nah ini, ya, kemuliaan bagi orang yang meninggalkan kecintaan dunia dengan ia meninggalkan kesenangan dunia, maka di akhirat Allah SWT akan jadikan ia aman, aman dari azab Allah. Warabi'u, yang keempat, man tarakal hasadah, siapa saja yang meninggalkan kedengkian, soro, jadilah ia yaumal kiamati, pada hari kiamat, mahmudan, terpuji, ala ru'usil khalaiki, di antara pemimpin-pemimpin makhluk. Ru'us, ya, jamak dari ro'is, ya, para pemimpin-pemimpin.
al-khalaik, makhluk. Jadi siapa yang mau menjadi terpuji nanti di antara pemimpin-pemimpin makhluk di yaumil kiamah, maka tinggalkan kedengkian. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum al-hasadah, waspadalah kalian terhadap dengki. Fa inna bani Adam, maka sungguhnya anak keturunan Adam, innama qatalah ahaduhuma, hanya saja membunuh, ya, ahaduhuma, yang satu akan keduanya, sahibahu, ya, akan yang lainnya, hasadan, karena kedengkian. Nah, jadi Nabi merintahkan kita untuk menjaga diri dari dengki, sebab yang pertama dosa terjadi di bumi ini, ya, berupa kasus pembunuhan, yakni Qabil membunuh saudaranya bernama Habil. Apa sebabnya? Karena dengki, ya. Nah, ini yang bahaya ini. Banyak orang yang bermusuhan, apakah saudara, keluarga, itu disebabkan karena kedengkian. Maka sifat dengki itu sifat yang bersumber dari Qabil, ya. Sedangkan sifat sombong dari iblis. Kalau sifat tamak dari Nabi Adam, ya. Nah. Wal khamisu, dan yang kelima, man taraka hubbar riyasati, siapa saja yang meninggalkan cinta akan riyasah, kedudukan, pangkat, kepemimpinan, jabatan, ai al-masyi al-hasan, yakni langkah yang baik. Sara, jadilah ia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, azizan, yakni mulia, indal malikil jabbar, di samping atau di sisi zat maharaja, al-malik, al-jabbar, maha pemaksa. Kita perlu untuk menyebarkan dakwah, ya, menyampaikan hajat hidup orang banyak, tentu lewat kekuasaan, ya. Nah, tapi ketika orang berkuasa, hatinya tidak ada rasa cinta, ya. Nah, dia menjalankan tugasnya sebagai khalifah, tidak ada dasar cinta kepada jabatan sehingga dia menyombongkan diri atau ingin menguasai segala hal yang dia ingin dapati, ya. Nah, dia peroleh dengan cara yang baik. Nah, nanti di hari kiamat ia berada di sisi Allah, ya, menjadi orang yang mulia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, ya ta'azamu, yang mengagungkan, fi nafsihi, yakni di dirinya, mengagungkan dirinya, wa yakhtalu, dan ia angkuh alias sombong, ya, fi misyatihi, di dalam berjalannya, illa, melainkan, laki Allah, yakni ia akan bertemu Allah, wa huwa alaihi ghadban, dan dia Allah alaihi, atas orang itu, ghadban, murka. Nah, ini ada laki-laki yang mengagungkan dirinya, angkuh dalam jalannya, maka ia besok di hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka, ghadban, marah.
Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Wasadisu yang keenam, man tarakal fudula, siapa saja yang meninggalkan al-fudul, ya, perkara yang berlebih-lebihan, sia-sia, ya. Di dunia, di dunia. Seperti apa yang disebut di sini berlebihan? Minal kalam, ya. Bisa berupa ucapan, ya. Ada ucapan-ucapan yang tak perlu diucapkan, berlebih-lebihan, ya. Maka tinggalkan, ya. Wal mali, atau harta, harta yang terlalu melalaikan kita, ya, membuat kita semakin jauh dari Allah. Nah, ini harta kesia-siaan, lalu ia tinggalkan. Nah, ini. Wal jahi, nah, itu juga kedudukan. Wa ghairi zalik, dan selain itu minal mubahat, dari perkara-perkara yang mubah, dibolehkan. Allati tuqi'u, nah ini yang menjerumuskan, itu menjatuhkan, bil maksiati, di dalam maksiat, wal ghaflati, dan kelalaian. Sara, maka jadilah ia na'iman, sejahtera. Na'iman dari kata nikmat, orang yang mendapat nikmat, ya, sejahtera, ya. Fil abrori, di dalam abror, yakni dalam lingkungan orang yang berbakti, dalam golongan orang-orang yang berbakti. Ay mutawasian, yakni berlimpah, fil at'imati, di dalam makanan, ma'al abror, bersama orang-orang yang berbakti. Nah ini, ya, siapa yang meninggalkan perkara yang sia-sia dalam urusan dunia, baik berupa ucapan, harta, kedudukan, ya, yang menjerumuskan, nah ini, menjerumuskan kepada kelalaian dan kemaksiatan, maka dia nanti dikumpulkan menjadi orang yang sejahtera dan orang yang apa tadi, berlimpah, ya, dalam makanan bersama orang-orang yang berbakti. Wasabiu, dan yang ketujuh, man tarakal khusumata, siapa saja meninggalkan khusumah, pertengkaran, pertikaian, di dunia. Tentu kita tak lepas dari permasalahan hidup, lalu kita tinggalkan, ya, tidak melawan, kita tinggalkan saja. Soro, jadilah ia yaumal kiamati, pada hari kiamat, minal faizin, termasuk orang-orang yang faiz. Apa kenal faiz? Kan sering ada itu inan faiz, ya. Apa kenal faizin? Para pemenang, ya. Apa nih? Minal, apa nih? Hari Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Itu kan. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Wasabi'u. Boleh. Ai an-najina, ya. Yakni orang-orang yang selamat. Wazafirina, dan orang-orang yang zafirin. Berkenaan zafir, berlimpah, ya. Orang yang berlimpah bil khairi, dengan kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'ah, siapa saja yang meninggalkan pertengkaran, wa huwa mubtilun, dan ia salah, mubtil, ya. Dia meninggalkan
dia dalam posisi mubtil, salah, keliru. Bunia, maka dibangun ya, lahu untuknya baitun, yakni bait, rumah, fi rabadil jannati, yakni di bagian bawah surga. Rabah ya, di bagian bawah surga. Wa man tarakahu, dan siapa yang meninggalkan pertengkaran itu, al-miraq, wa huwa, dan yaitu orang itu ya, muhiqqun, orang yang benar, bunia, dibangunkan lahu untuknya baitun, rumah, fi wasatiha, yakni di tengah surga. Wa man hassana, dan barang siapa yang memperbaiki ya khuluqah, akan akhlaknya, bunia lahu baitun fi a'laha, dibangunkan untuknya rumah di tempat tertinggi dari surga atau di atas surga. Intinya di tempat yang paling tinggi di surga. Nah, jadi ini punya tingkatan-tingkatan, ada yang posisinya di bawah surga, ada yang di tengah surga, ada yang di atas surga. Yang di bawah surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran dan ia memang benar salah. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan pertengkaran dan ia sebenarnya dalam posisi benar, tapi dia tinggalkan, maka dibangunkan rumah untuknya di pertengahan surga. Dan yang lebih tinggi lagi, orang yang memperbaiki akhlaknya ya, memperbaiki moralnya, ucapan sebelumnya buruk lalu dia perbaiki, sehingga ucapannya menjadi baik, akhlaknya dia perbaiki, maka dibangunkan untuknya rumah di a'lah, tempat yang tinggi di surga. Wasamin, dan yang ke-8, man tarakal bukhla fid dunya, siapa yang meninggalkan kekikiran, pelit di dalam dunia, sara, jadilah ia mazkuran, terkenal atau disebut, indaru usil khalaiki, di sisi para pemimpin makhluk. Yang ke-8, yang meninggalkan kebakhilan di dunia, maka nanti dia terkenal di hadapan atau di samping, di sisi para pemimpin makhluk. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah qala, bersabda, la yajtami'ul iman, tidaklah berkumpul iman, wal bukhlu ya, dan kekikiran, fi qalbi rajulin, di dalam hati laki-laki mukminin yang beriman, abadan, selama-lamanya. Ya, ada orang beriman lalu kikir, ini yang kata Nabi tak mungkin bertemu, berada dalam satu hati laki-laki yang beriman. Berarti ketika ada orang yang ngaku beriman lalu dia kikir, ada yang salah dalam imannya ya. Karena orang yang beriman itu ya tidak pelit, dia yakin bahwa harta itu hanyalah titipan ya. Beberapa hari yang lalu terjadi bencana banjir bandang, banjir besar, menenggelamkan banyak kampung, banyak kota di daerah Bekasi ya, di Jawa Barat. Sehingga banyak peternak ya, yang mati, kambingnya, sapinya, padahal sapinya ini sudah banyak sekali ya, kalau dihitung-hitung miliaran rugian. Belum lagi pedagang-pedagang, hancur dagangan, belum lagi di perkotaan ya.
itulah kalau Allah berkehendak gampang baginya untuk memusnahkan, ya. Meskipun mereka itu tidak pelit, ya. Apalagi orang yang pelit, ya. Rawahu Ibnu Sa'din wa ruya anhu sallam qala wa ayyuda'in, penyakit apa adwa'u minal bukhli, yang paling menyakitkan, ya, minal bukhli, dibandingkan kekikiran. Ada orang yang takut kena penyakit ini dengan berbagai macam nama dampaknya, tapi kekikiran ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, menyakitkan. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Wa tasiu, dan yang kesembilan, man taraka rahata fid dunya, siapa saja yang meninggalkan kenyamanan, ya, di dunia, istirahat begitu, bi an at'aba nafsahu, dengan cara membuat lelah, at'aba, ya, atau mencapekkan atau membuat lelah nafsahu, akan dirinya, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah, sara yaumal kiamati, jadilah ia pada hari kiamat, masruran, bukan masrur, gembira, fi daris salam, di negeri keselamatan. Maka di dunia ini kalau mau selamat, bahagia nanti di akhirat, di surga, jangan jadikan dunia ini tempat istirahat, ya. Jangan jadikan dunia ini tempat santai-santai. Maka buatlah diri kita menjadi capek, ya. Harus kita jadikan tubuh kita ini lelah. Lelah dari apa? Ibadah kepada Allah, ya. Ibarat para petani itu, ya, dalam mulai menanam sampai ngerampek, apakah dia nyantai? Oh tidak, capek, lelah, ya. Mulai dari usaha menanam, memupuknya, merawatnya, menjaganya, mengairinya, sampai ke tahapan terakhir dipanen. Apakah sudah selesai? Oh belum. Apa lagi, Malik? Dijemur padi. Setelah itu dimasukkan ke mesin eler. Setelah itu jadi beras. Apakah selesai? Dijual lagi, baru dapat uang. Ada proses. Kalau sudah dapat untung banyak sekian hektar, tinggal tinduk-tinduk terus, ya. Tinggal beli apa yang kita inginkan. Seperti itulah dunia. Kalau nanam padi terus nyantai-nyantai, ada rumput tumbuh, santai. Mau ada burung atau tidak, santai, ya. Maka hasilnya ya tak ada, ya, rugi. Maka jangan istirahat di dunia. Dunia itu bukan tempat peristirahatan, ya. Sehingga Nabi dalam makalah ini disampaikan, siapa yang meninggalkan istirahat, ya, kesenangan di dunia, dengan cara ia mencapekkan dirinya, membuat lelah tubuhnya dari taat kepada Allah, maka di hari kiamat dia menjadi masrur, ya, bahagia. Wal ashiru, dan yang ke-10, man tarakal haram, siapa yang meninggalkan haram. Bil ma'akili, yakni di dalam makanan, wal masyarib, minuman, wal malabis, pakaian, wal aqwal, ucapan, wal af'al, perbuatan, semua, ya. Dia meninggalkan perkara yang haram dari semua unsur. Sara yaumal kiamati, jadilah ia pada hari kiamat, fi jiwaril anbiya, ini bertetangga dengan para nabi, jiwa di samping rumahnya nabi, dia akhirat.
berarti dia bertetangga dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wal hadi asyar, 11, man tarakan nazrah, siapa yang meninggalkan pandangan fil haram, pada yang haram, di dunia afrahallahu ainahu, Allah akan senangkan ainahu, matanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fil jannati, di dalam surga. Jadi kalau mau lihat kenikmatan surga, menyaksikan bidadari surga dengan segala isinya di surga, maka harus jaga pandangan di dunia dari yang haram. Kalau tak bisa dijaga, jangan mimpi bisa melihat surga. Binazri, ini lanjutannya, dengan memandang ma yasurruhu, sesuatu yang menggembirakannya. Jadi di surga itu dia memandang dengan pandangan sesuatu yang menggembirakannya. Mimma, dari apa, lam taro, yang tak pernah ia lihat, lam taro, yang tidak terlihat, ainun, oleh mata. Taro fi'il mudhari, ya. Mana fa'ilnya? Ainun, ya. Jadi tidak pernah mata memandang, itulah, ya. Atau yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Walam tasma', dan juga belum pernah didengar telinga. Walam yakhtur bibalin, dan juga tak pernah yakhtur, terlintas, ya, bibalin, di hati. Inilah sifat surga, ya. Kalau kita melihat pemandangan yang indah, terus kita ke sana lagi, ya bosan, ya. Tapi kalau di surga tak ada istilah bosan. Kenikmatan yang kita lihat di surga itu tak pernah kita lihat sebelumnya di dunia, ya. Kalau ada kita lihat sesuatu yang indah lalu kita katakan surga, itu bukan, ya. Karena sifat surga itu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati. Wa man tarakal ghina, dan siapa yang meninggalkan kaya di dunia, wakhtarul faqra, dan ia memilih kefakiran, ba'asahullahu, maka Allah bangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ma'al waliyina wan nabiyyin, bersama para wali dan para nabi, ya. Jadi ini motivasi bagi orang yang hidup dalam kondisi berkecukupan, ya, selama ia sabar, syukur, merasa apa yang diberikan oleh Allah itulah kecukupan, qanaah. Wa ruya, dan diriwayatkan anna sallam, bahwasanya beliau bersabda, qala, in kunta, jika engkau adalah engkau, tuhibbuni, mencintaiku, fa'idda, maka bersiap sedialah, lil fakri, ya, menjadi orang fakir. Siapa yang mau mencintaiku, kata Nabi, bersiap-siap untuk menjadi orang fakir, ya. Papan, yakni fakir yang sangat, ya, atau bahasa kita ini yang habis-habisan, ya. Fa innal faqra, maka sungguhnya kefakiran, asra'u, lebih cepat, ila may yuhibbuni, kepada orang yang cinta kepadaku,
minas saili, ya, dari aliran, minas sail, ya, ila muntahahu, ke muaranya atau ke ujungnya. Nah, jadi ini gambaran yang ingin cepat sampai untuk cinta kepada Nabi lewat jalur kefakiran, ya, sebab Nabi menampakkan diri selalu fakir, ya. Wasani asyara, dan yang ke-12, man qama, siapa saja yang menunaikan bihawaijin nas, akan dengan kebutuhan manusia, fid dunya, di dunia, qadallahu awaijahu, Allah tunaikan atau Allah memenuhi hawaijahu, kebutuhannya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ada teman, saudara, tetangga butuh suatu, kita penuhi, maka Allah akan penuhi kebutuhannya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Qala sallallahu man qada li akhihil muslimi, siapa saja yang memenuhi atau menunaikan kepada saudaranya yang muslim hajatan, akan kebutuhan, kana lahu, adalah baginya, bagi siapa? Man, orang yang memenuhi kebutuhan sama muslim itu, apa yang dapatkan? Minal ajri, daripada ganjaran. Ganjaran seperti apa ukurannya? Kaman hajja wa tamaro, seperti orang yang berhaji dan umroh. Yang tidak punya uang untuk haji umroh, bantu temannya, tunaikan hajatnya, ya. Ada orang yang ngundang roh, langsung lari, ya, hadiri rohnya, bemo mangan, bemo amplop, ya. Dan Allah tunaikan hajatmu di dunia dan akhirat. Ada orang yang minta bantuan gotong royong, misalnya, bantu apa saja, ya, tunaikan hajat, kebutuhan sesama muslim, pahalanya seperti haji dan umrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qada li akhihi, siapa yang menunaikan kepada saudaranya al-muslim, yang muslim, hajatan, akan hajat, kebutuhan, kana lahu, adalah baginya minal ajri, dari ganjaran, kaman khadamallaha, yakni seperti orang yang melayani Allah, umrahu, yakni selama usianya, selama usia mengabdikan diri kepada Allah. Hai kaman ata'ahu, yakni seperti orang yang mentaati Allah. Kama qalahu, sebagaimana berkatakan dia Al-Hafani, Imam Hafani, Syekh Al-Hafani. Ai, yakni kaman shalla, seperti orang yang salat tula umrihi, sepanjang umurnya. Fa inna sholata, maka sungguhnya salat, ya khidmatullah, adalah berkhidmah, melayani Allah, fil ardi, di bumi, kama qalahul aziziyu, sebagaimana berkata akan dia oleh Syekh Al-Azizi. Rahran Azizi wasalis asyar. Sampai sini, ya, bisa kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin hadal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin anta jalana min alamil haqiqin wa kilakina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatah ya Alim ya Karim Razak Fatah babana bil Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Fatihah. Alhamdulillah.